Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unri nonaktif, Syafri Harto, dinyatakan tidak bersalah melakukan pencabulan terhadap mahasiswi bimbingannya berinisial L 21 tahun. Pria bergelar dokter itu dinyatakan dibebaskan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang diketahui Estiono menyatakan Syafri Harto tidak terbukti bersalah sebagaimana pasal 289 KUHP. Lalu dakwaan subsidiar di pasal 294 ayat 2 kedua KUHP serta dakwaan lebih subsidiar pasal 281 kedua KUHP. Terpisah, Dodi Fernando selaku penasehat hukum Syafri Harto menyambut baik putusan hakim tersebut. Ia menyatakan akan segera mengurus pembebasan Syafri Harto dari tahanan rutan Polda Riau. Diketahui dari awal Syafri Harto sudah bersikukuh kalau dirinya tidak bersalah. Ia bahkan pernah melaporkan pencemaran nama baik dan tuntutan 10 miliar ke Polda Riau. Terkait hal itu, Dodi menyatakan belum mau membahasnya. Menurutnya, hal yang paling utama saat ini adalah kliennya bisa keluar dari penjara dan berkumpul lagi bersama keluarganya. Sementara di luar PN Pekanbaru, mahasiswa FISIP Unri masih berkumpul. Bahkan sejumlah mahasiswa menangis atas putusan bebas yang diberikan hakim untuk Syafri Harto. Sebelumnya, Syafri Harto dituntut hukuman 3 tahun penjara. Pria bergelar dokter itu dinilai terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap mahasiswi bimbingannya berinisial L 21 tahun. JPU mengatakan Syafri Harto terbukti melakukan tindakan pidana sebagaimana dakwaan primer pasal 289 KUH pidana. JPU mengatakan dapat membuktikan adanya tindakan pemaksaan dan pencabulan oleh terdakwa terhadap korban. Sementara barang bukti milik korban dikembalikan kepada korban, sementara barang bukti yang berkait dengan terdakwa seperti handphone dan SIM card disita untuk dimusnahkan. Syafri Harto ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau pada Selasa 16 November 2021. Ia ditahan saat proses tahap 2, yakni penyerahan tersangka dan barang bukti ke JPU di Kejari Pekanbaru pada Senin 17 Januari 2022. Dalam penanganan perkara ini, penyidik juga memeriksa Syafri Harto menggunakan lie detector atau alat pendeteksi kebohongan dibantu tim laboratorium forensik dari Mabes Polri. Penyidik juga menyegel ruang kerja Syafri Harto di FISIP Unri. Hal itu dilakukan seiring ditinggalkannya kasus dari penyelidikan ke penyidik. Sementara itu, Lembaga Bantuan Hukum yang mengawal kasus tersebut, Rian Sabarani mengatakan, putusan yang dibaca majelis hakim tidak membawa kegembiraan pada penyintas. Terkait dengan kejanggalan, karena ada beberapa hal yang tidak dipertimbangkan hakim, yaitu fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan jaksa dalam tuntutan yang sudah dibacakan pada sidang sebelumnya. Gitu. Nah, pada kasus seperti ini kita sudah menyatakan bahwasannya kasus kesusilaan atau perbuatan cabul itu jarang sekali atau permasalahan yang sangat signifikan adalah kekurangan saksi karena tidak ada saksi yang melihat langsung. Dan seharusnya dalam Mahkamah Konstitusi saksi di adu itu bisa dipertimbangkan, akan tetapi dalam putusan tadi saksi di adu itu tidak dipertimbangkan oleh majelis, sehingga majelis beranggapan bahwasannya terhadap tindakan ini itu kurang saksi seperti itu, karena ada satu saksi yaitu hanya korban atau penyintas saja yang menyaksikan tanpa ada didukung oleh saksi-saksi yang lain. Diri sendiri ya. Lalu soal alat ukur kebohongan itu juga ditolak oleh hakim tadi, itu seperti itu? Ya, dalam ini terkait dengan lie detector itu memang bukan menjadi bukti akan, tetapi itu hakim bisa mempertimbangkan sebagai petunjuk karena juga sudah dijelaskan oleh ahli seperti itu, dan bagaimana alat lie detector ini dapat membuktikan atau dapat membantu seseorang untuk mengetahui apakah ada kebohongan di dalam diri orang tersebut begitu. Ia menambahkan, dalam hasil sidang, tuntutan jaksa tidak terbukti karena kekurangan saksi. Selanjutnya, Rian berharap kepada jaksa penuntut umum atau JPU untuk melakukan kasasi. Tim Riorai TV melaporkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Faisal SKMA, Wali Kota Dumai, yang mengucapkan tahniah atas mengudaranya Riau Raya Televisi dan TVO2 melalui frekuensi satelit. Alhamdulillah, kini siarannya sudah bisa disaksikan oleh seluruh masyarakat Riau, nasional hingga mancanegara melalui parabola, TV kabel, dan HP Android. Semoga tayangan Riau Raya TV dan TVO2 bisa menambah referensi berita dan publikasi Riau secara nasional. Sekali lagi, selamat kepada Riau Raya TV, dari Riau menyapa dunia. Nak darah bungsu memarut kelapa, di atas para pucuk bidara. Riau Raya dan TVO2 kini menyapa, sekali udara tetap udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.